Oh itu. Kirain mau pulang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli sikat gigi sama gambar. Kembali lagi bersama Takbar Takso bersama Akbar. Hari ini saya akan mengundang bintang tamu yang sangat spesial. Di mana saking spesialnya dia tidak pernah diundang. Hari ini dia diundang oleh Akbar, ya, acara yang sangat meriah ini. Oke. Sedikit menjelaskan penampilan saya mungkin agak sedikit aneh ya. Mungkin dari basement ke atas saya dikira mau ngeriung gitu ya. Ya memang muka saya kayak biasa, tapi sekarang nggak kayak besek-besekan gitu ya. Jadi teman-teman, di sini saya akan memandu moderator narasumber. Ya, materi kita sangat langka sekali gitu kan ya. Mengenai tentang aktivitas dan pembelajaran. Oke, kita tidak lama-lama lagi, kita langsung sambut bintang tamu kita yang sangat spesial yang jarang diundang. Silakan masuk. Siap buat sehat alhamdulillah. Aku juga banget. Siapa ya yang memangnya ini ada nyindir politik kan? Ada jangan kenceng-kenceng. Oke teman-teman, kakak-kakak ya saya panggilnya kakak aja ya. Saya belum tahu nama-nama kalian ya, bisa diperkenalkan terlebih dahulu dong. Ya dari bang paling ganteng, ya dari tadi saya ngeliatin Abang Bus. Teman-teman, kalau sekadar perkenalkan nama saya Arya Waluyo, saya biasa dipanggil Arya, Bapak ataupun Ale ya. Salam kenal. Bang Ale, Thomas. Saya dari Ciromas. Ya. jauh ya Ben? Pak, kita berangkat dari sini kemungkinan sekitar 30-40 menitan. Kuliah di mana Pak? Ya, saya berita ya. Sekarang saya menjadikan sejarah. Oke, selanjutnya dari abang itu kayaknya menggoda banget. Kayaknya bisnis Oke, halo semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musti Junian Sanglomo. Saya tepatnya itu dari pesisir Jakarta atau Jakarta Utara, Kemayoran. Selanjutnya dari kakak yang paling cantik. Penonton jangan ini ya, jangan diri ya. Yang pegang acara bebas. Perkenalkan nama saya Zahra Maria Pertawutri. Saya dari Kabupaten Tangerang. Betul banget ya. Ada apa sekarang dengan musim apa? Dari Besi sih. Musim terakhir. Iya, Kita baru maju ya. iya masih maju. Tapi Tapi sebenarnya katanya isu Tangerang bakal jadi provinsi. Oke, dari kakak yang pakai kacamata. Kirain kakak itu Nisa Sabian dong. Sebelumnya perkenalkan nama saya kan udah saya bisa dipanggil Eka ya. Saya berasal dari Kabupaten Tangerang, tepatnya di Baraja. Tapi yang sama banyak tempatnya itu. Tapi dari pramugari di sana. Oh iya betul ya, banyak pramugari mana yang sana. Surganya pramugari. Oh gitu. Oh, ada yang belum diperkenalkan nggak? Oh, Kenapa saya tidak di belakang ya? Karena yang di belakang itu biasanya orang spesial. Kakak silakan perkenalkan diri sama kakak. Perkenalkan, nama saya Siti Sukoma, terus dari Jakarta Utara. Jakarta Utara di mana? Tanjung Priok. Saya kalau ngedengar tanya Priok, Rindi, ada pen saya, kayak Oles. Pen saya ya, sangat fancy. Oke, kakak boleh ya, kakak udah berkenalan. Mungkin nama saya
tidak tahu kali ya. Boleh kenalin lagi dong. Di sini audiens ada yang nggak tahu kan? Perkenalkan nama saya Budi Akbar, biasa dipanggil AA. Kalau dia dipanggilnya Akbar aja nggak apa-apa. Ya. Mungkin logat saya kayak begini ya, suka bercanda begitu kan. Bang Arya kalau melihat saya jangan ini ya Bang, mungkin muka saya kayak begini, tapi saya kalau ada acara insya profesional. Amin amin amin. Kirim amin gua apa? Ya, doain deh. Amin. Oke, kita langsung aja kali ya. Di sini kan kita membahas tentang aksi kita dan media pembelajaran. Saya ingin ini dulu tentang aksi kita dulu. Menurut pandangan Bang Bel, apa sih itu aksi kita? Kalau dari pandangan saya, menurut saya mungkin hak cipta itu adalah suatu hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang untuk mendistribusikan, untuk menjual ataupun mencetak itu dalam bidang apapun penonton. Jadi contoh semisal lagu, musik, terus pameran, terus buku dan lain-lain itu kita apa ya namanya? Istilahnya kita mempunyai hak tersendiri untuk melindungi apa yang sudah kita ciptakan. Gitu. Sedangkan kalau media pembelajaran itu apa ya? Mereka. Kalau media pembelajaran apa ya, teknik belajar ya sih kayak misalkan di zaman sekarang kan belajar nggak harus pakai papan tulis terus ya, bosan. Zaman sekarang tuh udah era teknologi, belajar pun kayak apa-apa harus menggunakan internet gitu, harus menggunakan video semacam gambar gitu. Udah nggak lagi tuh zaman pakai papan tulis gitu ya. Bahkan lebih bermudah lagi ya, Iya. proses lancar di dunia internet. Ya. Tapi dari bagus dan pokoknya. Kalau menurut pandangan Kak ini bagaimana tentang cipta? Kalau hak cipta ya, kan saya benar pendidikan teknologi pendidikan. Tangan dulu dong. Saya masih itu hak cipta untuk orang ini ya itu benar-benar apa ya, banyak banget yang mencipta. Iya. Parah banget. Apalagi kita juga bersaing dengan aplikasi teknologi buat lebih kemudahan bagi siswa atau mahasiswa sih lebih dipermudah kita tuh ada beberapa oknum yang seenaknya aja ngambil teknologi kita tanpa seizin kita. Misalkan Lain ya? ya betul. Iya. Nah, terus itu persaingannya ketat. Terus juga bisa jadi ada sabotase dalam teknologi. Bahkan ada yang sampai sekolah juga kan? Iya betul. Apalagi sekarang tuh nggak harus dari orang besar ya buat kita anak kita. Kalau kayak misalnya kita nih kayak di video aja sekarang udah apa bisa pakai kita. Iya. Jadi nggak sembarangan asal pakai gitu aja. Kayak misalnya kita bikin konten tuh di aplikasi tersebut sudah disediakan kayak misalnya baca hak cipta gitu ya. Jadi sesuatu yang kita bikin tuh nggak bisa segampang itu dikoreksi sama orang. Tapi masih banyak aja yang masih nge-apply dia, banyak banget ya. Banyak banget sih. Sekarang yang SM yang nge-apply. Bahkan ada loh, tau nggak? Ada orang yang kena apa ya? Yang kena hujatan netizen gara-gara segambar background obor itu. Bener nggak sih? Jadi dia tuh bikin TikTok ya, dari videonya itu backgroundnya yang gambar apa sih? Api unggun gitu. Oh. Ya, yang muncul itu. Iya. Itu menurut dia itu emang buatan dia sendiri katanya dari yang membuatnya, tapi kan kenyataannya kita nggak tahu. Ya, emang itu seketat itulah itu. Lagi di sini hari ini baru ada berita ya tentang lagu yang lagi booming nih di TikTok. Kedua apa ya bahasa Inggris saya kurang tahu. Nah, kan lagu itu dirilis pada tahun 2024 ya teman-teman. Nah sekarang itu lagu baru itu kalau nggak salah mirip hampir sama lagunya punya Dilan. Nilea ya kan Dilan kan udah dari lama ya lagunya. Nah, sekarang tuh ada lagu Bara dirilis tahun 2024 itu yang liriknya hampir mirip sama nada-nadanya pun sama ya. Dan yang lebih parahnya lagi mereka itu nggak minta izin dulu. Iya. Ya setiapnya memberikan royalti lah. Iya sih. Contoh nih, kalau misalkan kita melanggar kita, kayak apa ini selalu kita lipatnya sangat luar biasa. Oh iya.
Mungkin patung Bung Akbar ini ditiru sama orang-orang itu karena dengan operasi gaya yang sangat elegan. Apakah Bung Akbar bisa melakukan? Bisa Bisa. banget. Bisa banget. Apalagi kalau misal Bung itu sudah membuat patung terus diberikan hak cipta di situ. Dan perlu diingat Bung, ada 3 poin penting yang paling penting di dalam hak cipta itu. Yang pertama apa? Di situ kita bakal mendapat pelanggaran apabila kita mendistribusikan hak cipta orang lain. Jadi misalkan Bung Akbar bikin patung nih, saya pakai tanpa izin Bung Akbar, dan lebih parahnya saya mendistribusikannya, entah itu memperjualbelikannya, dijadikan buku dan lain-lain tanpa seizin Bung Akbar itu sebenarnya. Sekarang ada undang-undangnya loh. Pasal juga sih ya. Ngeri ya. Kita jangan main. Kalau nggak salah nomor 28 tahun 2015 ada. Iya, tentang hak cipta ya. Ada. Terus itu juga apa ya, mereka itu bisa memakai apa yang Bung Akbar ciptakan, cuma dengan satu syarat sudah mendapatkan izin dan lisensi dari sang pencipta. Misalkan gini, saya mau pakai nih, tampilan Bung Akbar bagus nih, keren lucu-lucu. Bagaimana caranya supaya saya itu legal memakai patungnya dia? Ya saya harus minta izin dulu Bung Akbar. Nah urusan diterima atau tidaknya nanti itu balik dari Bung Akbar gitu. Sebenarnya dulu Bung Akbar juga berpikir begini. Gimana? Jadi Bung Akbar itu kesem-sem dengan tarian yang ada di pinggir tali. Dengan dawari. Ya, kan di pinggir tali sangat bagus banget gitu ya tarian. Tapi Bung Akbar nggak mau masuk komunitas tari tersebut. Bung Akbar ingin belajar melalui komunitas ajar di YouTube. Setelah Bung Akbar bisa, mungkin Bung Akbar akan mengajarin kepada teman-teman yang ada di pelosok sana. Pas Bung Akbar tanya, katanya nggak bolehnya karena itu melanggar hak cipta. Kalau Bung Akbar pengen belajar tentang dan tersebut, Bung Akbar harus ikut dulu organisasi itu. Baru bisa Bisa cara masuk lagi. apapun mau pakai tarian tersebut, jadi bisa ya kalau kita masuk komunitas tersebut ya. Makanya Bung Akbar kumpulin para pemateri narasumber yang sangat luar biasa itu yang jangan diundang macam-macam. Teman-temannya Bisa berdiskusi di sini. Teman-teman saya ya. Oh iya, sebelumnya saya dari tadi melihat Kak Siti ya, Kak Siti Mariam. Siti Romea. Siti Romea, ya. Kak Siti, dari tadi Kak Siti di aja ya. Oh iya. Kak Siti, dari tadi Kak Siti diem aja, saya tahunya Kak Siti gimana gitu kan ada masalah dari hubungan atau putus sama pacar gitu. Ada hubungan sama apa? Pacarnya cemburu kali ya. Ada di sini kan? Ada nggak saya di sini? Ini ada di belakang itu yang tahu sama tuh di belakang. Grup kita ya. Atau yang lagi nonton ya. Ya bisa jadi yang lagi nonton. Penontonnya pacarnya Dari dia. jarak Yang pacar ada istrinya. Ayo dong, ngaku. Oke, di-spill. Saya jadi bertanya ini menurut pandangan Kak Siti sih mengenai tentang media belajar komunikasi. Kayak dari proses pembelajaran. Ya, betul. Iya. Kalau menurut pandangan Kak Ara, bagaimana? Kalau menurut aku ya itu media pembelajaran itu media yang kita pakai buat mempermudah kita mengajar juga kayak kita media pembelajaran itu bisa menggunakan PowerPoint biar bisa lebih mudah dipakai dan sekarang itu juga bisa memanfaatkan Jadi ibaratnya apa ya, media pembelajaran itu kayak menjadi sampingan atau jadi sarana dari pasar. iya betul ya kalau Iya kan kemarin kan kita ada di sini ya mengenai pembelajaran dan teknologi gitu kan ya media gitu kan. Ini bertanya mengenai media teknologi menurut pandangan kami tiga media teknologi gitu ya. Opa juga boleh manggil. Oh, bukan kok jangan.
kalau di negara kita nggak berat karena teknologinya ya. Wow. Sudah jatuh, sudah jatuh. Gitu. Iya, pengalaman saya pernah di Cina 2 tahun. Di belakang kerja di sana. Oh iya, kalau Cina juga nggak jatuh. Iya. Kerja di Cina 2 tahun. Saya bekerja di salah satu perusahaan yang apa namanya? Teknologi. Benar-benar teknologinya itu kuat. Tetapi di satu ketika teknologi itu cocok sama salah satu karyawan. Kayak ban aja ya bosnya. Jadi karyawannya ini keluar tanpa izin bos. Dia bekerja di perusahaan Korea. Oh, jadi dia bawa Grupinnya gitu dia jual Iya, beli. jual belikan ke perusahaan Korea itu. Dan akhirnya gara-gara itu pemerintah Cina tegang sama pemerintah Korea Selatan gara-gara permasalahan kecolongan teknologi. Oh iya, colongan ya. Karena karyawannya ya. Iya, para karyawan. Gimana tuh nasib karyawannya sekarang? Mungkin masih karyawan. Berat banget. Iya, berat banget itu. Jalannya kalau kayak gitu. Iya, kalau mau tahu kita juga nggak bisa ngeklaim sih di orang lain. Iya. Misalkan gini, kita bikin HP nih, real nih. Awal kita bikin HP real mau. Ngerti nggak? Tapi teknologi sama kayak kita kan, Iya. walau alam kan. Maksudnya gini loh, dia ngambil beli HP dari kita terus dia praktekin kan nggak tahu kan. Jadi supaya kita bisa menambah inspirasi sambil membuat HP, kita kan nggak tahu. Iya, sekarang juga kalau yang saya lihat tuh di media sosial kayak di TikTok tuh ada yang kayak misalkan suatu usaha ya, jadi kayak ada kreator yang punya usaha, misalkan kita sebenarnya dia bikin jual basreng ya, basreng misalkan gitu. Bahasa apa nih? Ya, jadi si dia ini sekarang sudah terkenal gitu, terus ternyata pas dikulik-kulik dia itu kayak nyolong resep dari saudaranya, saudara itu sama-sama kreatornya. Dia tuh jadi si yang ngambil hak ciptanya ini tuh lebih maju atau lebih sukses dibanding yang ini yang buat asli. Tapi menurut Pak Iki, berbagai teknologi itu bisa dikatakan positif apa negatif? Lebih banyak mana gitu? Mungkin lebih banyak ke positif, tapi yang negatif itu juga banyak. Iya, tergantung orang yang manfaatnya. Iya, tergantung orang itu karena menggunakannya itu secara bijak atau secara seenaknya. Kan kalau katanya teknologi zaman sekarang kayak handphone itu juga baik ya, bikin kecanduan buat anak-anak remaja jadi media yang gak baik ya buat nonton film gak bener atau semacamnya gitu. Kalau menurut saya sisi positifnya juga banyak. Kalau zaman dulu kayak mau kerja pun ada umur ya, atau kerja tuh harus perusahaan atau di pabrik. Semenjak ada teknologi ini, semenjak media sosial udah banyak yang berkembang, kita tuh nggak perlu nunggu dewasa untuk kerja. Kayak kita sebisa mungkin manfaatin teknologi dan media sosial. Bisa jadi uang. Iya, bisa jadi uang. Jadi kan ada kreator-kreator. Sejarah. Di perusahaan dewasa juga ada kan? Iya, betul. Apalagi sudah gitu Iya, apalagi mereka ini loh apa gaji atau uang yang didapatkan itu lebih dari orang-orang yang kerja kayak di pabrik gitu. Enak banget. Ya, enak banget ya udah. Mungkin inspirasi mengapa bikin podcast juga gitu ya? Iya, betul. Jadi kan saya juga Bung Apa bercerita sedikit mengenai tentang teknologi. Mungkin Bung Apa berpandangan terhadap teknologi itu adalah positif gitu. Jujur Bung Apa ini ingat banget dengan teknologi. Contoh seperti Netflix, yang nggak bisa Netflix tutorial di depan gitu, makanya ada bisa. Cara apa namanya nurunin dan naikin AC juga tutorial di YouTube gitu. Teknologi jadi teknologi sangat membantu banget ya zaman sekarang ini. Iya, benar banget. Cuman emang Salah bagi kalian yang tidak menggunakan teknologi. iya, Gunakan. banyak misi juga ya bagi orang-orang yang belum kenal era sekarang gitu kayak kalau bapak yang udah tua ataupun yang masih kuno ya. Iya. Tapi negatifnya ya Kak ada ya. Di teknologi itu kadang orang salah pakai. Salah pakai, salah gunakan dia. Kadang buat apa ya yang gak jelas itu ya namanya apa slot itu ya. Oh iya, judi slot itu sudah ramai orang di negara kita. Sekarang udah ngaruh di mana-mana, jangan kan yang masih muda ya. Kalau bapak yang udah tua tuh Iya, dia mau itu. Iya, Kan slot. sekarang
bayangkan apa tetangga saya itu dia nongkrong dulu pengen beli beras pinjam uang ke keluarganya sih dapat uang sekitar 200 ribu cuma ada beli beras buat itu anak lapar Gitu ya, bisa pinjam uang 10.000. Bisa kalau disolotin sama dia tuh bisa berganda-ganda gitu ya. Tapi pikir ya Mungkin perutnya dikasih dengan selot ya. Wah, dia makan nasi. Kita dan dia akuisisi sama mereka tanpa bilang apapun tuh ini punya saya bukan. Kalau kita dibilang gini nggak mungkin Indonesia tuh punya teknologi maju karena kan mereka tuh negara dan kebelakangan yang itu bisa dibaca gitu. Kayak semua jenis yang bisa diklaim ya, tinggal dari pakaian, makanan, ya, Iya, itu juga banyak. aku juga banyak sih sebenarnya yang lebih condong ke Aceh itu lebih banyak lagi dibanding sendiri jadi apa ya karena lagu dan buku itu merupakan konsumsi sehari-hari masyarakat di Indonesia gitu. Dan bahkan bisa jadi 24 jam lagu itu terus diputar. Iya. Kita membahas tentang lagu, saya keingat lagu. Ya, karya bisa dimainkan kan? Kirain masuk kirain yang namanya lagunya. Sebenarnya penonton saya bisa lagu, cuma ini memaksakan saya. Ada di lagu kan? ngomong tentang lampu merah, kenapa kalau juga ini ya, apa tuh lampu merah? Mungkin saya ingin mendengar lagu yang kurang nggak apa-apa. Ini kan kita semua. Yang penciptanya jangan marah ya. Aktif Ini cuma hiburan aja ya. saya itu biasanya membawa sebuah lagu atas dasar mood dan masalah ya kalau saya lagi seneng saya baru seneng ya kan kalau saya sedih saya baru sedih belum saya sekarang lagi kejar-kejar ya nih mau saya nangis Itu cinta ya. apa pernah ngerasa nggak sih kalau apa pernah itu sama saya sama teman sendiri Pernah. hak cipta juga Boleh ya. mana ya lupa tahu boleh bisa juga ya Teman-teman yang di rumah jangan lupa ya. Ini juga enggak haus nih Saya nggak punya kru ya, jadi saya sendirian kerja di sini. ini teman-teman maafkan ya terus ya terus sok silakan Teman-teman yang ngantuk bisa minum kopi yang mereka jebol, ya. Bisa. Dan ngantuk.
sebenarnya kan Saya suasananya lagi nggak baik. iya. Makanya nggak boleh enak banget. Selesai. Oh ya, udah sekali lagi. Anda dinikah sama rokok ya kan? Sama kopi doang kan? Kopi doang. Apa? Saya yang ngerokok ya? Sedang terbentur oleh rasa kecewa dan ini gol. Oh ya, dari tadi Kak Arya saya juga pengen sih, tapi mungkin lagu saya agak aneh juga ya. Yang punya acara baik Pak. Coba tamu ya. Saya juga yang Asik. emang begini gimana kok? Saya kalau nyanyi lagu ini kan dosa. Jadi mana enggak? Berarti suara saya emang kayak gini. Kayak radio rusak gitu kan. Kayak gitu kan. Bantuin ya. Makan nggak makan? Kita lanjut bahas lagi ya. Seperti yang kita tahu Bapak, ternyata lagu-lagu yang sering kita bawa itu ada hakikatnya juga. Iya. Nggak boleh sama, nggak boleh asing. Apalagi diganti-ganti limitnya. Saya tadi mau di gereja. Tapi zaman sekarang jadi itu justru kalau misalnya penyanyinya ya enak ya santai gitu. Iya. Liriknya diganti justru karena lebih happy gitu. Lebih happy. Itu aja karena dia gitu ya. Iya. Tapi yang kata mereka ini kan lirik aslinya kayak gini. Kota bermain kata. Oh iya. Sekarang tuh banyak yang diganti-ganti gitu ya. Ya kali kemana? Contohnya gimana ya? Kayak lagu lupa lagi. Kayak lagu apa ya? Yang meletus bala di jalan tol itu. Meletus bala di jalan tol. Itu kan banyak yang diporin juga Pak. Iya. Kayak misal versi Arab, versi Prancis. Gini loh, katanya gini. Kalau yang saya dengar ya di media sosial, kita hanya kayak gini.
kan kita kan ada alatnya di bawah gitu kan, itu namanya apa ya? Justru sekarang banyak ya sekolah musik juga. Banyak juga. Dan bahkan mereka membuka les privat juga sebagai media pembelajarannya begitu. Banyak juga. Tapi perlu diingat kalau musik itu Iya, kayak zaman saya waktu kuliah dulu ya, kalau misalkan sebelum kita mulai tatap muka itu biasanya bisa sekalian musik, gitu. Itu bisa refresh itu ya sebelum kita mulai tatap kuliah gitu. Yang ke kelas. Jadi suasana hatinya itu dibalik lagi. Iya, yang tadi biasanya kalau kita mau mulai tatap kuliah apa sih bosan gitu ya, tempatnya kayak gini bos segala macam. Makanya sekarang tuh disediain kayak misalkan sekarang musiknya biarin tiba-tiba bos biasanya tuh dia Oh iya, dari tadi kita membahas tentang cita juga. Kalau satu lagi tadi saya belum bertanya mengenai tentang apa media yang media cetak. Tadi kan kita teknologi udah juga sama kayak dia. Mungkin yang media pembelajaran di berarti cetak ya. Cetak ya. Saya sama Dijelaskan oleh Kak Isti mungkin menurut anak ini dengan media cetak. Oh, ini. Lebih positif kan ada positifnya ada negatifnya. bisa lebih memahami lebih kayak mengingat daripada apa video visual video. dan juga di situ masih ada yang tertariknya. Jadi apa yang sudah terjadi di masa lalu itu bisa ditunjukkan sehingga orang-orang bisa tahu, oh waktu zaman itu cuma yang menjadi ancaman apa yang jadi ancaman kita. Mungkin dari tahun ke tahun itu media cetak kayaknya Terus ya. Sekarang pengen kayak kita tukang sekolah dulu kalau nggak salah. Itu kalau kuliah kita udah kayak gini. Bisa lebih memanfaatkan media digital, media cetak. Tapi menurut pandangan kalian semua nih, misalkan kalau media cetak kita dihilangkan di Indonesia, gimana tuh? Boleh apa? Maksudnya berpositif apa? kalau saya lebih ke negatif sih. Pertama kenapa? Positifnya banyak orang yang memerlukan kerja di situ. Kerjaan lagi cetak, aktivitas yang lain. Terus di samping bisa mempermudah media pembelajaran juga kan. Iya, apalagi kan anak-anak zaman sekarang tuh ya harus lebih sering baca buku. Iya. Kalau misalnya yang masih media digital bagus, terus kalau misalnya seringan pembelajaran pakai media digital tuh kurang masuk kalau menurut saya. Walaupun yang bawah satu kelas, tapi kurang masuk otak. Lebih baik baca buku ya walaupun males dan Tapi biasanya di balik kelebihan pasti ada kekurangan dan negatif juga. iya, pasti ada kekurangan terjadi ada tergantung aja. Mungkin yang sudah saya lihat sejauh itu mungkin dari media cetak itu apa ya? Banyak iklan-iklan propaganda berapa di jalanan. Contohnya propaganda kampanye dan lain-lain itu kan negatif dari media cetak kan. Apalagi taruhnya nggak di tempat yang sesuai. Ditaruhnya sembarangan ya. Ya, betul. Jadi menutupi kayak bisa nutupi malang gitu loh. Buat caleg-caleg. Enggak, Jangan ketemu. enggak ada asal-pasan media cetak. Jangan seenaknya. Jadi intinya Pak, media cetak sama media teknologi tidak bisa yang ditinggalkan sebelumnya. Iya harus diimbangi ya. Seimbang itu ya. Dengan teknologi sama media cetak. Terus sekarang tuh kayak buku-buku apa ya? Buku-buku sekarang tuh paling kalau saya temuin ya kebanyakan buku tuh cuma ada di perpustakaan. Kalau nggak ada di perpustakaan ya paling cuma yang dijual kayak sering dibaca tuh kayak buku novel gitu, majalah gitu. Kalau misalnya buku pelajaran kayak orang tuh sekarang enggak ya. Lebih ke ibu. Balik lagi tuh media digital ya. Ya begitulah namanya teknologi ya. Ada. Harus seimbang sendiri. Saya mungkin ada tergesa-gesa
dulu ya, karena yang waktu udah semua kali ini kita ngobrol nggak pernah selesai sumpah. Iya. Oh, bersetengah jam ya. Saya sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol lagi loh. Gimana? Kita ngobrolnya Kita lagi, kita lagi kali ya. Karena kan kita akbar, acara punya akbar loh. Ya kan dia harus rapat. Jadi lagi siapa? Silakan teman-teman di gedung itu. Ya, ini kawan-kawan kan di saya Golda. Boleh dong. Tapi Golda kalau mau endorse kita, silakan. Ini kan dibagi jadi satu. Oh dibagi. Kita ada punya kru ya, kali ini cuma saya doang. Ini ada lihat ceritanya nggak sih kita pakai Golda gini? Waduh, kalian bareng aja. Kayaknya kalau Tapi nggak apa-apa ya. kita dia belajarnya kayak senang deh, kayak senang gitu ya. Tanpa dibayar promosi. Buat teman-teman jangan ngomongin gol ini bisa mengandung kita itu melek ketika acara itu. Dibeli. Mau ya? Ya silakan ditunjuk kayaknya KIC jauh-jauh loh dari berbagai suku, ras, daerah. Dari Surabaya gitu ya. Dari Surabaya ke sini 1 jam. Kalau saya Jauh dari ya, Bandung. Kalau saya sendiri dari Bandung, mundur ke sana. Oke teman-teman, mungkin kita untuk diskusi hari ini segitu aja tentang siksa dan pembelajaran itu kan. Saya terima kasih buat teman kakak-kakak sekalian yang udah datang gitu dari berbagai daerah ya, ke acara akbar ini ya. Ini muka saya dipajang dari siapa kali ya? Ini muka paling imut ya. Jangan lupa follow IG Ale. Ya, jangan lupa ya yang nonton kalau mau bertanya silakan di Instagram namanya akbar04 kalian bisa follow. Kalian bisa follow, kalian bisa DM situ bisa follow Akbar akan saya saja akan jawab pertanyaan kalian. Sama satu lagi di TikTok juga deh. Ada. TikToknya Kak Eka silakan. Karasel, ya TikToknya Karasel jangan lupa kalian follow, terus kalian ikuti terus ya di TikToknya Kak Rahel. Ya, boleh. Kita juga punya Telegram ya, Telegramnya yaitu Kak Iki mungkin. Apa namanya? Telegramnya adalah PZKY Tech. Nah itu tuh kalian juga bisa buat belajar teknologi. Di situ ada e-booknya, ada video juga kalau mau belajar Microsoft Office ya. Iya, ini sangat usaha ya. Dan kelihatan dari gayanya ya. Iya. Di YouTube juga kita ada ya. Ya di YouTube-nya Kak Isti ya. Apa nama YouTube-nya Kak Isti? Oh, kelompok Orang tadi bisa ngomong. fans mungkin ya. Ya enggak apa-apa lah. Iya dong, fansnya Iya. Sama satu lagi kalian jangan lupa PC Akbar di WA 0856 di WA ini aku selalu respon dan apapun kalian pencet insya Allah Akbar akan tahu. Kalian silakan bertanya dari berapa media apa namanya? Mengenai semua aja lah. Semua lah. Oke, masalah kehidupan Ya, dong. boleh banget. Tapi jangan pinjam duit. Jangan pinjam 100 ya. Kamu cari lokal juga bisa ke saya. Kalau kalian nanti kan, gimana kita tutup aja nih ya? Ya tutup aja. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang udah menyaksikan acara Akbar Takos Kosong bersama Akbar ya, pada hari Rabu. Saya Akbar sebagai moderator izin memperkenalkan izin undur diri. Oh ya pantun siapa yang mau kayu thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.